Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini masih tetap berjudul Oma Putih memasuki part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Mayang. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Dengan sangat berdebar, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru itu menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat, tapi pasti, dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas, dan hanya sampai bawah ke bawah. Dan itu benar-benar transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku pun tidak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kala itu penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru, seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat tercengang. Seperti kata orang sepuh zaman dulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari, di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskan aku untuk istirahat di kos. Setelah sholat isya, aku pun kemudian langsung mengambil inisiatif untuk langsung pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa, di dalam kamar tidurku aku bermimpi. Aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu, dengan baju yang sama, dengan posisi juga yang sama. Dalam mimpiku aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kamu kalau mau, ikutlah denganku. Nanti aku akan liatin ke kamu kelakuannya konco Mumbien, perbuatan temanmu yang dulu, yang sudah memporak-porandakan atau yang sudah menghancurkan rumah ini," dengan tatapan nanarinya kepadaku. Namun anehnya dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak, hanya bisa melihat ke arah kakek tua itu, yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu dengan postur tubuh bungkuk, wajah yang tegas, serta tangan yang selalu diletakkan di belakang. Dan setelah itu aku sadar dari mimpiku dan kembali merapalkan doa-doa yang aku bisa. Aneh memang, mimpi seperti itu datang dari sesuatu hal yang tidak jelas. Ya, didatangi oleh orang tidak dikenal, berkata dengan tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu meninggalkan kengerian yang terus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Ada saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat cuci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh anehnya. Ya, anehnya aku mendengar suara seseorang bersiul kepadaku. Aku pun kemudian langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang aku dengar nyata. Namun nihil, aku pun kembali melanjutkan kegiatan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kalinya. Kesabaranku pun kemudian mulai hilang. Sambil bergumam sendiri aku pun berkata, "La ilaha illallah. Aku di sini nggak niat ganggu. Jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya.
Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun, tapi justru ada suara lain muncul. Dan itu suaranya tertawa bukan manusia. Kataku karena aku masih penasaran. Aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1, berharap ada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk. Saat menaiki tangga di depan gudang, aku mendengar siulan itu tadi untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku, dan aku kemudian mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum ku jemur itu. Di malam selanjutnya barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam. Sembari mencuci sepasang baju kotor yang aku pakai hari itu, aku melewati dapur dan juga menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun. Jalanan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya aku pun bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam, yaitu anaknya nenek, bertanya kepadaku, "Mbak, kemarin habis Isya jemur baju ya? Kemarin malam itu?" Iya bu, jemurannya ya malam soalnya pagi keburu berangkat bu. Ya terus pulangnya kesorean juga, jadi ya jemurnya malam-malam." Oh alah, emang kalau jemur baju harus banget ya mbak ditemenin? Gimana bu? Iya kan tadi malam temenin mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi gitu kan takut jatuh. Aku terdiam. Lain kali temannya dibilangin, "Mbak, jangan pakai baju putih kalau ke balkon, kan bikin kaget." Sering loh kayak gitu. Aku pun menjawab, "Oh iya bu, lain kali saya bilangin." "Emang dia sering ya bu duduk di balkon?" "Iya tahu mbak, kadang jam 3 waktu saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini, 'Masuk mbak, masih malam,' tapi ngangguk aja nggak dijawab." Setelah percakapan itu, aku pasrah, di dalam hati berkata, "Udah deh, terserah kalian mau gimana, yang penting aku nggak ganggu." Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi, tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di sebuah rumah. Ya, di rumah tersebut, aku pun berlalu begitu saja. Sesamanya di kosan, aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka, gembok tidak ada. Dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip, pengap dan sangat gelap tanpa pencahayaan sama sekali. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa, aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawa dari dalam gudang, dan seorang pengembala kerbau yang ku dengar suara kerbaunya di hari pertama aku kos di sini. Aku kemudian langsung mengirimkan pesan ke Mbak Y. "Mbak di mana Mbak?" "Di kamar nih, kenapa?" "Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi perasaan berangkat habis maghrib masih ketutup." "Oh, tadi bapak kos kesini Mai. Tapi ya nggak tahu kalau buka gudang. Oh, mungkin bapak kos kali yang buka ya. Terus itu siapa yang pasang patung di depan kamarku Mbak?" "Patung apa?" "Aku nggak tahu tadi ada patung. Ada kok tadi 2, tapi udah aku copot." "Terus Mbak
Emang di gang sebelah lagi ada orang yang berduka ya? Enggak kok, biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai toa deh. Tapi tadi barusan aku lewat, ada yang meninggal mbak. Kamu kebiasaan deh. Udah mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke bapak kos aja soal itu. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Y ini, mendapatkan info dari bapak kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang dibiarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang-barang. Untuk patung, bapak kos tidak merasa ia memasangnya. Hari dimana pas gudang itu sudah dibuka, setelah aku pulang beli jajan habis maghrib, naik tangga di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang sampai aku pastikan memang itu nggak masuk akal. Saat di bawah lampu, aku melihat ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya langkahnya mengikutiku. Ya, aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga kiri. Ya, aku beku beberapa saat, gemetar, dan kemudian aku langsung lari menuju kamar. Dan lalu aku mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar. Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh, dan saat itu harus segera sholat maghrib, aku pun mengambil wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram dingin dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah mengambil air wudhu, aku keluar, dan apa yang aku dapat? Di pojok kamar mandi, ya di kamar mandi sumur itu, aku melihat benda terikat ujung dan ujung, berwarna putih lusuh dan juga kecil. Aku langsung mengucapkan istighfar, namun lama-kelamaan sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong, itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat, hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1. Singkat ceritanya, di hari sebelum aku pulang kampung, sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari, dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu, karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak kosku yang biasa masak pulang kampung semua. Namun anehnya aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol ramai sekali. Cepat-cepat kemudian aku ngecat Nana. Nah, di kos lagi masak ya kamu? Enggak kok, aku kan tadi pagi pulang kampung. Tapi lupa deh pamit sama kamu. Kenapa? Enggak nah, enggak apa-apa. Karena aku memang anak yang kepengen tahu. Untuk memastikan kalau memang itu manusia, aku menuju dapur. Niatku kemudian memberitahu kalau bisa bercandanya jangan keras-keras, ya karena udah malam juga, ganggu yang lain yang sedang tidur. Tapi ternyata nihil, tidak ada seorang pun di sana, dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar, kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celah bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1, sembari dengan suara berisik seolah mereka semua itu selesai melakukan kegiatan memasak bersama-sama, kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu, sembari terus berharap esok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu. Singkat ceritanya, setelah kurang lebih dari 3 minggu berada di Madiun, aku selalu bertukar pesan dengan mbak-mbak kos itu, termasuk dengan Mbak Y dan Mbak S yang memang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Y di pesan singkat, "Mbak, udah balik kos belum?" "Loh, kan kita tadi papasan, gimana sih?" "Aku masih di Madiun, Mbak. Rencananya kan baru balik kos 2 harian lagi." "Jangan bercanda deh. Tadi kamu itu papasan sama aku di tangga." "Lah, enggak kok.
Ini buktinya aku masih di Madiun. Sambil mengirimkan pap kepadanya. Terus tadi siapa, Mai? Ya mana aku tahu, dicailin lagi kali Mbak. Iya, tapi kalau dilihat-lihat, tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diam aja, cuman ketawa ke aku. Ketawa? Gimana dia ketawanya? Tatapanmu itu kosong, tapi kamu ketawa kelihatan gigi lebar banget sambil sedikit nunduk. Tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja. Kataku nih Mbak, mending tidur jangan sendiri. Coba numpang di kamar Mbak S, soalnya kayaknya ini kos udah makin gak bener aja deh. Iya, ini aku barusan ke kamar si S. Kamu wajib cepetan kesini sih. Ini si S mau cerita sama kamu. Iya, tunggu 2 hari lagi ya. Setelah kejadian menyerupai orang itu, kupikir itu sudah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kosan, aku langsung menuju ke lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Y, Mbak A, dan juga Mbak S. Aku akan menceritakan POV atau point of view dari Mbak A terlebih dahulu. Mbak A ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama sekitar 2 tahunan lebih, di mana ia cerita bahwa saat pertama kali di sini, kos belum ada gangguan seperti ini. Namun setelah masuk satu anak, sebut saja dia Rizky, semuanya menjadi berubah. Menurut penuturan dari Mbak A, si Rizky ini anaknya problematik. Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan, dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang lakukan apabila memasuki tempat baru. Dia sering pulang malam, meludah di sembarangan tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi, dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata-kata kasar dan membuang sampah sembarangan di tempat juga. Ya, saat itu keadaan mulai chaos. Akibat dari ulah si Rizky, satu kosan menjadi diteror. Pernah ada ketua kos dulu sebelum Mbak Y mendapati ada sosok makhluk di kamar mandi putih duduk di kloset dengan lidah panjang menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup line. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky dengan menegurnya cukup keras. Sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu. Dan memang karena teguran si ketua kos saat itu sangat kasar, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya ketua kos memperlakukannya seperti itu menurutnya saat itu. Bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani interupsi, termasuk si Mbak A ini. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih menyala dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sandal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Setelah Rizky ini keluar kos, dan di malam itu para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dalam emosinya. Namun ternyata hal ini bukanlah satu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini telah tiada. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah. Saat malam itu ia berniat kabur untuk pulang kampung. Namun ia sempat dirawat di rumah sakit, dan sekitar seminggu keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu. Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai gak masuk akal lagi. Sudah banyak anak kos di sini, hampir semua pernah ditambaki kaki dengan sendal swallow hijau itu, dan diyakini itu adalah milik Rizky. Sampai saat ini pun, lampu kamar itu pun selalu dibiarkan menyala, dikosongkan,
dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya kan untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapikan, selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam 12 malam. Oleh karena itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja, demi mengurangi gangguan yang lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak A, kos ini memang bangunan tua, yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain, namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka tidak terima dan akhirnya mengganggu. Sejak saat itulah, selain penampakan dari kaki swallow hijau itu, banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak A. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi, namun saat dilihat tidak ada, mendengar orang memasak tapi wujudnya juga nggak ada. Dan yang paling anehnya lagi adalah, nama grup lain itu adalah Oma Putih, di mana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Oma Putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak A ini juga saat tengah malam ia mendengar ada orang menyapu menggunakan sabuk ijuk yang berbunyi ya seperti orang menyapu dengan sabuk ijuk pada umumnya. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak A, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak A ini gemetar dan terpaku, nenek ini kemudian menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucuku, Duk." Setelahnya ia pingsan. Sejak saat itu Mbak A tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara aneh saja sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya kepadaku, Mbak A berpamitan untuk pulang kampung dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak A. Setelah pernyataan dari Mbak A, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangatlah angker. Sebenarnya memang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun, sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun lamanya. Begitupun juga dari kisah si Mbak S yang akan aku ceritakan. Mbak S ini kurang lebih sama dengan Mbak Y. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak A bercerita malam hari itu. Namun kisah yang Mbak S ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga. Dan itu cukup membuat menjadi was-was. Bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun. Menurut penuturan dari Mbak S, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih 1 bulan berada di kosan ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita kepadanya bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal tidak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya dialah orang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya. Katakanlah suatu hari Mbak S ini pulang malam karena ia sibuk dengan urusannya, yaitu yang berada di kampusnya. Karena memang dia ini orangnya tidak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah dia ke kosan dengan bernyanyi dengan keras. Saat ia melangkahkan kakinya untuk naik ke lantai 3, ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar. Ia kemudian bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas. Ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2
yang pemandangannya langsung tertuju ke lantai gudang. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai 2, bersender di tangga menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa Mbak S ini bisa melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikikan yang memekikkan telinganya. Dengan diiringi kepalanya menengadah ke atas dengan senyum lebar sampai bisa menyentuh telinga, Mbak S pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Nah, bagaimana kelanjutan dari cerita kisah nyata ini, pengalaman mahasiswi yang ngekos di kos yang benar-benar sangat angker. Nah, kita nantikan kelanjutan ceritanya di next video ya teman-teman. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Part ini masih berlanjut ke part yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan part selanjutnya dari cerita ini. Jangan sampai kalian melewatkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.